Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami yaitu Mas Hilman Farihi dan Mas Makinun Amin dalam pertemuan ke-5 atau pertemuan terakhir dalam pelajaran Jarkom 1. Jadi pada materi kita hari ini kita akan membahas tentang cara saling terkoneksi antara dua PC. Yang pertama adalah PC sebagai server dan yang kedua adalah PC sebagai klien. Nah, sebelum menginjak pada tampilan ini, kita harus mempunyai dua OS atau dua aplikasi yang digunakan. Yang pertama adalah Oracle atau VirtualBox dan yang kedua adalah OS Debian 7. Jadi, pertama kita install dulu bagaimana cara menginstal Debian 7. Nanti linknya ada di deskripsi. Dan yang kedua, untuk link download VirtualBox dan OS Linux ada di link deskripsi juga. Jadi, hal pertama yang kita lakukan adalah login dulu. Login menggunakan username yang kita buat. Masukkan password. Oh, maaf salah. Jadi, saya login lagi. Nah, ini udah benar. Nah, setelah itu ini ada perintah lagi. Kalau sebuah server itu harus masuk sebagai super user. Ini adalah kelebihan dari server. Jadi beda dengan Windows. Kalau Windows itu cuma login sudah masuk dalam sebuah OS. Kalau server enggak, harus login sebagai super user agar kita bisa mengopera API di dalamnya. Caranya gimana? Klik SU atau super user. Nah, passwordnya kalian tentukan sendiri di install. Nah, habis itu kita clear dulu biar bersih. Hal yang pertama kita lakukan adalah menyeting IP. Kita sudah membahas IP itu apa. Nah, kita mengimplementasikan dalam sebuah server ini. Jadi kita lihat dulu apakah sudah terkoneksi LAN card-nya. LAN card itu kan sudah kami bahas di pertemuan ke-3. Jadi LAN card itu apa? LAN card adalah LAN card itu apakah sudah masuk sebuah IP. Ini kan masih gak jelas IP-nya. IP 10.02.15. Nah, kalaupun tidak ada dalam kalian bisa mengaktifkannya. Caranya dengan ifconfig eth0 up. Kalau kalian tidak ada tulisan eth0 di samping ini ya, di samping ini. Jadi setelah itu kalian ketikkan nano /etc/network/interface. Nah, ini tujuannya buat apa? Buat memasukkan IP-nya. Jadi nano di folder etc, di folder network dan folder interface. Kita klik enter. Nah, ini ada sebuah ginian ya. Ada sebuah tulisan apa gitu. Nah, untuk mempermudah kita mulai deh. Ini hapus, ini hapus, ini hapus. Hapusnya dengan mengetikkan Ctrl K. Jadi Ctrl K di tepat barisnya seperti ini, Ctrl K. Habis itu kita tulis sama persis seperti di atas. Auto eth0 efface eth0 inet static. Kita masukkan addressnya 92.168 aja biar berbeda. Dan netmax 255.255.0. Saya membuat /24.
kok bisa sih /24, kok gak pakai /24 mas? Ini bukan aturannya dalam server. Jadi aturannya adalah kalian membuat seperti ini, lalu dikasih netmask, kan sudah saya kasih di pertemuan keempat tentang netmask. Selanjutnya itu kita buat gateway. Gateway itu apa mas? Gateway itu kan gerbang. Jadi contohnya saja kalau kalian ke alamat, nah gateway itu adalah gangnya, seperti gang Jambu, itu adalah contoh dari gateway. Sedangkan address ini adalah alamat rumahnya. Paham kan? Kita buat saja 192.168.1.1. Maaf, 100.1. Nah, kita sudah membuat sebuah IP dengan IP-nya 100.2 untuk servernya dan gateway-nya 100.1. Baik, situ kita Ctrl X dan klik Y dan Enter. Setelah itu kita cara mengaktifkan ini kan belum ada masih inet addr 10.0.2.15. Nah, cara biar IP yang kita masukkan tadi menjadi on, caranya adalah /etc/init.d/networking restart. Kita tunggu. Nah, terus kita lihat dengan cara if config. Nah, itu kan udah masuk inet addr dengan IP 192.168.100.2 dan broadcastnya udah otomatis 255 karena /24 dan maxnya yaitu 255.0. Nah, habis itu kita ke dalam pengaturan Debian, kita klik machine dan klik setting. Di klik setting, kita ke network dan arahkan ke host only adapter. Jadi ini biar bisa terkoneksi antar PC saya. Kita klik OK. Setelah selesai kita ke Open Network and Sharing Center. Kita klik change adapter setting dan jangan lupa ini di disable biar tidak mengganggu. Ini juga di disable biar tidak mengganggu. Nah, ini ada kan sudah muncul VirtualBox-nya. Kalian klik kanan dan properties dan klik Internet Protocol version 4. Kan udah dibahas tentang versi 4 dan versi 6. Kita klik. Nah, ini IP ngawur ya. Jadi kita obtain dulu biar bersih dan use the following IP address. Saya ketikkan IP-nya 192.168. Nah, ini tidak boleh sama dengan IP servernya. Kita buat 10. Subnet masknya dengan seperti ini dan level gateway-nya disamakan karena ini kan sebuah kompleksnya atau sebuah gangnya 100.1. Nah, ini nggak usah diisi, nggak apa-apa, jadi klik OK dan klik OK. Kita tunggu. Nah, setelah itu kita coba ping deh. Kita ping dengan cara Windows R cmd. Tadi kan IP servernya 92.168.2. Apakah bisa diping? Nah, ini kan sudah terhubung, jadi bisa terkoneksi. Nah, mungkin ini pertemuan kita untuk pertemuan terakhir. Jadi bagaimana ngeping sebuah server. Ini diibaratkan sebuah server offline gitu. Jadi untuk tugasnya nanti ada di grup WhatsApp kita dan mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.